أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين أما بعد. Hadirin jamaah salat isya, salat tarawih dan jamaah iktikaf mungkin ya. Malam ini kita masuk malam ke-21 Ramadan, mulai babak final sepertiga terakhir ya, di bulan Ramadan. Dan sebagian ulama tafsir banyak yang mengomentari ayat walayalin ashr dalam surat Al-Fajr. Di antara maknanya adalah layalin ashr fi Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan, wal fajr walayalin ashr, sampai dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena keistimewaan yang terdapat di dalamnya. Dan yang istimewa yang sedang kita kejar, yang kita inginkan adalah Allah memberi bonus Lailatul Qadar. Dan menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala kapan Lailatul Qadar itu. Mungkin malam ini, mungkin besok. Tadi hujan, ya semoga bisa jadi pertanda juga. Seandainya malam ini, semoga hadir dan duduknya kita di majelis ilmu ini dicatat sebagai kebaikan yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Supaya lebih supaya lebih bisa dimengerti. Misalnya kita punya penghasilan setiap bulan katakanlah 30 juta rupiah. Penghasilan sebulan 30 juta. Kalau bekerja dan gajinya nggak naik-naik selama 1000 bulan, berarti kalau dia kerja 1000 bulan, dia bakal punya gaji sebesar 30 miliar rupiah. Itu 30 juta kali 1000 berarti 30 miliar. Selama 1000 bulan, kalau gajinya nggak naik-naik, 30 miliar. Tapi dia bisa dapat 30 miliar kalau dia kerja cuma 1 malam. 1 malam dia kerja, gajinya sama seperti dia kerja selama 1000 bulan. Asalkan di malam itu kerjanya lebih ekstra dibanding hari-hari biasa. Dan kalau malam itu dia dapat 30 miliar, maka hitungannya adalah hitungan detik by detik. Kita coba bagi ya, ini hitung-hitungan kasar supaya lebih kahartos dan karaos gitu. Hartos. Seandainya yang Allah janjikan dari Lailatul Qadar itu diuangkan, misalnya kalau malam itu kalau Lailatul Qadar itu misalnya bernilai 30 miliar, maka malam hari itu misalnya ada 10 jam, maka setiap jamnya bernilai berapa? 3 miliar. Per 1 jamnya bernilai 3 miliar. Maka kalau 3 miliar per 1 jam, per 1 menitnya bernilai 50 juta atau 500 juta. 50 juta. 1 menit nilainya 50 juta. Dan per 1 detik, silakan dibagi lagi. Per 1 detiknya nilainya 900 ribuan, 1 juta lah kurang lebih.
tak 1 juta, tak 1 juta, tak saldo kita nambah 1 juta. Itu kalau penghasilan sebulan 30 juta dan dikalinya faktor pengalinya 1000. Tapi Allah menyebut lebih baik, bukan sama dengan. Faktor pengalinya bukan 1000, tapi lebih dari 1000. Maka detik demi detik yang kita isi mudah-mudahan menjadi kebaikan yang per detiknya lebih baik dari 1000 bulan, per detiknya lebih baik dari 1000 bulan, insyaallah. Dan untuk mengejar Lailatul Qadar kita butuh Asmaul Husna Al-Qawiyyu Al-Matinu Al-Muta'ali. Al-Qawi artinya yang maha kuat, Al-Matin artinya yang maha kokoh, Al-Muta'ali artinya yang maha tinggi. Supaya kuat ngejarnya, supaya kokoh durabilitasnya, endurance dan stamina-nya, dan supaya tinggi target dan cita-citanya. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, kita mulai dari Asmaul Husna. Yang pertama Al-Qawi. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut beberapa kali Asmaul Husna Al-Qawi. Di antaranya dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Al-Mujadilah ayat 21. Allah telah menetapkan, kataba, ya, artinya ketetapan. Kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa kataba yaktubu memang kalau diterjemahkan sekarang menulis. Tapi menulis itu maknanya menulis sesuatu yang sudah tetap. Orang zaman dulu kalau menulis itu di atas batu, di kulit. Apa yang mereka tulis itu sesuatu yang sifatnya sudah permanen dan gak akan diubah-ubah lagi. Padanannya kalau kita hari ini seperti spanduk, ya, sudah fix desainnya, sudah gak akan ada perubahan, nggak. Sudah bisa di-print sekarang, bisa. Nah, itu namanya kata banyak tubuh gitu. Yang ditulis adalah yang sudah tetap dan tidak akan ada perubahan lagi. Sehingga kataba atau kutiba juga bisa dimaknai telah ditetapkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kalian dalam sebuah tulisan di kitab ini. Ini makna kataba secara bahasa. Kataballahu, Allah telah menetapkan, la aghlibanna ana, bahwa saya benar-benar akan menang, wa rusuli, dan utusan-utusan saya. Kenapa Allah menetapkan pasti akan menang? Innallaha qawiyyun aziz, karena Allah maha kuat dan Allah maha perkasa, aziz. Hadirin yang Allah muliakan, Allah Al-Qawi. Tidak ada yang lebih kuat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan sumber segala kekuatan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia banyak yang lemah, ada juga yang dititipkan sedikit kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kadang titipan sedikit kekuatan ini membuat sebagian manusia yang lupa kalau itu adalah titipan, kemudian mereka menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Kata orang-orang yang dititipkan kekuatan, ini kalimatnya sangat arogan sekali. Kata kaumnya Nabi Hud dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ke-15. Fussilat ayat ke-15. Fa'amma 'ad fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka sombong dan merasa besar di muka bumi tanpa hak. Mereka tidak punya hak untuk sombong. Wa qalu, kemudian mereka
memberikan statement di media massa. Kalau sekarang disiarkan di semua medsos dan televisi bahwa man asyaddu minna quwwah, siapa yang punya alutsista sekuat kami, siapa yang punya pesawat bomber yang bisa mengalahkan kami, siapa yang punya kekuatan nuklir dan rudal lebih hebat dari kami, siapa yang punya kapal induk yang lebih kuat dari kami. Itu bahasa kaum Ad. Man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami. Kalimat yang diabadikan dalam Al-Quran dan seiring dengan waktu akan berulang. Jadi kalau ada orang atau ada negara gitu ya, yang mengulang kalimat seperti ini, hanya mengulang sejarah masa lalu dan nasibnya akan sama juga. Di dunia ini tidak ada yang lebih kuat daripada kita. Man asyaddu minna, siapa yang lebih kuat dari kita? Allah kemudian mengomentari masih di ayat yang sama, ayat 15 Fussilat. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang telah menciptakan mereka, dialah yang lebih kuat dari mereka. Jadi orang kalau merasa paling kuat dan tidak melihat ke atas ada yang lebih kuat, akhirnya akan arogan kepada yang di bawah yang tidak lebih kuat. Maka Al-Qawi itu punya beberapa makna bagi kita. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan dhaif, datanglah ke Al-Qawi agar Al-Qawi memberikan kekuatannya kepada kita. Ya Qawi, wahai yang maha kuat, saya lemah. Ya Allah, saya lemah, saya capek, saya lagi lelah, letih, lesu, mulai. Saya pengen Lailatul Qadar, tolong kuatkan saya. Ya Allah, saya pengen sholat tahajud nanti malam dengan Ustaz Yasin. Kuatkan mata saya ya Allah dan kaki saya. Ya Qawi, ya Qawi. Datanglah ke Allah dengan kelemahan kita, maka Allah akan memberikan kekuatannya untuk kita. Ini posisi yang pertama. Yang kedua, kalau kita posisinya dititipkan kekuatan, maka jangan arogan ke orang yang tidak dititipkan kekuatan. Kalau Allah menitipkan kekuatan fisik kepada kita, maka lindungi orang-orang yang lemah. Jangan kelakuannya seperti kaum Ad. Dititipkan kekuatan malah arogan. Siapa yang lebih kuat dari kita? Nanti Allah akan show of force juga. Kami lebih kuat. Dan tahu Bapak Ibu, apa hukuman bagi kaum Ad? Konon katanya. Ini memang ya bisa disebut Israel. Kaum Ad itu mereka ngejimnya, bahasa kita ngejim gitu ya. Mereka untuk show of force dan lolos sebagai pasukan yang kuat itu mencabut pohon kurma. Kalau bisa berarti sudah lulus. Jadi bukan sekedar ngangkat dumbbell, tapi ngangkat pohon kurma. Kalau bisa dicabut, berarti sudah kuat. Latihannya mencabut pohon kurma. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum kaum Ad dengan perumpamaan mereka seperti pohon kurma yang batangnya dengan daun-daunannya itu lepas gitu. Jadi hukuman itu akan sama dengan apa? Hukuman itu akan sama dengan perbuatan mereka. Dan ini Allah abadikan dalam surat Al-Ma'arij ya. Dalam surat Al-Ma'arij. Bukan surat Al-Ma'arij, Al-Haqqah. Betul, dalam surat Al-Haqqah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surat Al-Haqqah, wa amma 'ad fa uhliku birihin salsalin 'atiyah. Kaum Ad mereka dihancurkan dengan angin dingin ya, yang sangat kencang, bertiup dengan sangat kencang, sudah dingin kencang. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Angin ini bertiup selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Fataral qauma fiha sar'a, maka setelah itu kalian melihat kaum Ad mati bergelimpangan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti seakan-akan kaum Ad ini tunggul pohon kurma yang telah kosong atau telah mati.
Jadi maka Allah balas juga dengan hal yang sama. Dan nabi mereka, Nabi Hud itu diberikan mukjizat oleh Allah, kekuatan juga. Sehingga kata Nabi Hud, fakiduni jami'an tsumma la tunzirun. Kalau kalian memang merasa kuat, kalau kalian memang merasa hebat, keroyok saya, serang saya. Dalam surat Hud ayat ke-55. Kata Nabi Hud, kata kaumnya, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'un mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sebab itu seranglah aku, ya, keroyok aku, silahkan. Kalian merasa kuat, lawan saya. Jadi ada nabi yang nantang kaumnya, saat kaumnya itu merasa paling hebat dan paling kuat ototnya, kata Nabi, lu jemaahkan itu. Dan Nabi Muhammad SAW pernah ada di posisi yang sama. Ini saya belum tentu bisa mengamalkan. Gitu. Misalnya ada preman, ngejar saya, ngajinya gelut lagi saya. Namun Pak Ustadz bisa ngelakuin saya naik ngaji. Gitu lah. Itu kauman. Rasulullah pernah dibegitukan oleh Rukanah itu pegulat handal, nantang Rasulullah, dan Rasulullah mengalahkan Rukanah berkali-kali. Bagaimana mengamalkan al-qawi? Hadirat yang Allah muliakan, ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Allah mencintai mukmin yang kuat. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah, meskipun keduanya ada kebaikannya. Maka mudah-mudahan kita punya potensi yang terus diasah. Saya kuatnya di sini di matematika, saya kuatnya di sini di komputer, saya kuatnya di harta. Maka Ustaz, saya juga kuat apa? Kuat tidur. Kuat. Yang kedua, hadirin hadirat yang Allah muliakan, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Matin. Asmaul Husna Al-Matin dalam Al-Quran hanya disebut satu kali di surat Az-Zariyat ayat ke-58. Inna Allaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah sang maha pemberi rizki, pemilik kekuatan, Al-Matin. Al-Matin yang sangat kokoh. Apa itu Al-Matin? Hadirin yang Allah muliakan, visualisasinya untuk menggambarkan Al-Matin, untuk memahami Al-Matin, kita lihat di surat yang lain. Allah menggunakan kata matin itu untuk tali yang diulur, walaupun panjang, tapi dia nggak putus. Jadi kadang ada tali yang terbentang terlalu panjang, tegang, dan akhirnya gampang putus. Ya, karet misalnya, karet kuat, tapi kalau tarik, makin lama makin tipis dan akhirnya gampang putus. Secara bahasa, matin itu kokoh, nggak gampang putus, walaupun talinya ditarik panjang. Jadi kalau kita lihat dalam surat Al-A'raf, misalnya Al-A'raf ayat ke-183 atau surat Al-Qalam ayat 45. Ini karena ayatnya sama. Wa umli lahum inna kaidi matin. Wa umli lahum, dan aku memberi tangguh kepada mereka. Amla yumli dalam bahasa Arab itu orang yang mengulur. Seperti itu tadi ilustrasinya, seekor anjing yang lehernya diikat, kemudian talinya diulur sama majikan. Anjingnya kabur, lari, diulur terus, umli. Dan awalnya anjing ini kabur cuma pelan-pelan sambil nengok ke belakang ke majikannya. Kok nggak ditarik?
Kok malah dibiarkan? Lari lagi anjingnya, nengok lagi ke belakang. Kok gak ditarik? Kok dibiarkan? Akhirnya lari kenceng, menganggap bahwa dia bisa lari dari majikannya. Padahal lehernya itu keikat tali dan ujung talinya itu dipegang oleh majikan. Anjingnya merasa saya bisa bebas, saya bisa kabur dari majikan, saya bisa leluasa, saya bisa merdeka dari majikan saya. Tapi dia nggak sadar lehernya itu terikat tali, dan talinya makin lama, makin kenceng dia larinya. Kalau sudah habis waktunya, makin kecekek lehernya. Itu namanya wa umli lahu inna kaili matin. Ini talinya kalau tarik, bukan talinya yang putus, tapi orangnya yang akan kecekek, atau anjingnya yang akan kecekek sendiri. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat tangguh. Sesungguhnya tali yang aku ulurkan kepada mereka itu sangat kokoh dan tidak akan putus. Ini visualisasi al-matin di dalam Al-Quran. Jadi apa maknanya Allah al-matin? Allah yang maha kokoh, ya. Allah yang, kalau bahasa kita, durabilitasnya itu lama, endurance-nya itu lama, stamina-nya itu lama, daya tahannya itu lama. Walaupun tali itu terus diulur dan panjang, gak akan putus-putus. Secara bahasa itulah matin. Dalam ilmu hadis kita mengenal ada namanya sanad, rawi, matan. Sama akar katanya. Sanad itu chain-nya, ya, yang menghubungkan antara rawi dengan Nabi Muhammad SAW. Cerita ini dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Rantai penyampai pesannya disebut sanad. Ujungnya yang menceritakan disebut rawi. Dalam ilmu hadis ini Rasulullah SAW, ini sahabat, ini tabi'in, ini tabi'ut tabi'in, ini pengikut tabi'ut tabi'in, terus ini namanya sanad. Chain-nya disebut sanad, mata rantainya disebut sanad. Yang ada di ujung namanya rawi. Yang paling akhir, yang menerima kabar paling akhir namanya rawi. Dan rawinya ada Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan Muslim, karena beliaulah yang paling ujung yang kemudian menyebarkan kepada kita. Dari Imam Bukhari ke Rasulullah namanya sanad. Imam Bukharinya disebut rawi yang paling ujung, dan pesannya yang disampaikan secara berantai disebut matan hadis. Kenapa disebut matan? Karena itulah yang paling kokoh dari semuanya. Karena itulah inti dari pesan Rasulullah SAW. Begitu. Jadi kebayang ya, ini seperti rantai. Dan yang ada di dalamnya, inti dari sanad ini adalah matannya, hadis Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan matan. Allah al-matin, Allah yang maha kokoh. Hadirin yang Allah muliakan, hubungannya dengan kita, biasanya al-matan atau al-matin ini dikaitkan dengan apa bahasa kita sekarang, kuat dalam memegang prinsip dan tidak gampang berubah dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin kalau talinya masih pendek, mungkin kalau durasinya masih pendek, dia masih kokoh. Tapi kalau sudah panjang, sudah mulai goyang. Gitu. Mungkin kalau di awal Ramadan masih semangat, tapi kalau sudah pertengahan Ramadan sudah rada goyang. Nah, kita butuh al-matin. Mungkin di malam pertama 21 masih semangat. Mudah-mudahan sampai malam ke-29 atau 30 talinya walaupun terulur tapi masih kuat dan gak putus. Nah, itu namanya al-matin. Jadi al-matin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalau kita pegang talinya maka kita akan kokoh juga. Juga ada istilah akhlaknya matin, matinul khuluq. Apa maksudnya? Bapak ini Allah muliakan, hadirin hadirat yang saleh dan salihah. Akhlaknya kokoh dan berprinsip, tidak berubah-ubah karena kondisi dan sikon.
Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, redaksi hadisnya begini: Adil amanata ila manik tamanaka, wala takhun man khonaka. Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu. Ini tentang matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Orang percaya kepada kita, tunaikan amanahnya. Orang berkhianat kepada kita, jangan khianati juga. Jadi akhlaknya tidak dipengaruhi oleh sikap orang lain kepada kita, namanya matin. Kita baik walaupun orang tidak baik. Baiknya kita bukan karena dia baik maka saya baik, dia jahat saya akan lebih jahat lagi. Ya, berarti tidak matin begitu ya, tidak matin. Ini Asmaul Husna al-Matin, tentang durabilitas, tentang kekokohan, tentang prinsip yang tidak berubah, tentang endurance, tentang stamina, tentang daya tahan, al-Matin. Yang terakhir Al-Muta'ali. Hadirin yang Allah muliakan, sering kita kalau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Muta'ali adalah bentuk isim fa'il dari kata ta'ala, ya ta'ala, fahuwa muta'ali. Ada yang tahu kalau manggil orang, sini, apa bahasa Arabnya? Kemari. Kadir. Bahasa Arabnya sini. Ta'al. Akar katanya, hadirin yang Allah muliakan, ta'ala, muta'ali, ta'al, akar katanya dari kata ala, yang artinya di atas. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, semoga salawat ke atas Rasulullah. Jadi ala itu artinya di atas. Dan setiap kali kita sujud, kita menyebut Asmaul Husna ini. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Begitu. Dalam Al-Quran Allah menggunakan Al-Muta'ali, memang tidak disebut kalau kita lihat ada 23 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata ta'al ya di dalam Al-Quran, dan sekali dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 9. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah yang maha mengetahui semua yang gaib dan yang nampak. Allah yang maha besar lagi maha tinggi. Satu-satunya Al-Muta'ali disebut di dalam Al-Quran surat ke-13 ayat ke-9. Di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata ta'al berkali-kali. Muta'alnya, Asmaul Husna muta'alnya disebut hanya sekali, tapi kata ta'al disebut 23 kali. Contoh, ta'ala Allahu amma yasifun, fata'ala Allahul malikul haq, subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Dalam surat Al-Isra misalnya, Al-Isra ayat ke-20, 42 dan 43. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil 'arsy sabila, subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada tuhan-tuhan selain Allah seperti yang mereka ucapkan, pasti Tuhan-Tuhan yang mereka sebut itu mencari jalan kepada Tuhan pemilik arsy. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besar.
Allah Al-Muta'al, Allah yang maha tinggi, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dicapai dan tidak bisa disejajarkan dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sama. Semua selain Allah itu rendah, semua selain Allah itu di bawah, dan hanya yang dekat dengan Allah yang akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Bapak Ibu, bagaimana mengamalkan atau bagaimana kita menyerap Al-Muta'al, bagaimana kita mendapatkan manfaat dari Allah Al-Muta'al, bagaimana supaya Allah mengangkat kita, meninggikan kita karena Allah maha tinggi. Ternyata rumusnya unik. Allah maha tinggi, dan kalau ada hamba yang ingin ditinggikan, justru rumusnya adalah merendah. Makin merendah, makin ditinggikan. Makin menghamba, maka makin diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, status yang disebut untuk Nabi Muhammad SAW adalah status hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Makin menghamba, makin diangkat ke Sidratul Muntaha. Makin menghamba, makin tinggi kedudukannya. Makin diangkat oleh yang maha tinggi, Al-Muta'al. Bahkan sampai di posisi yang Jibril saja itu nggak bisa, kedudukannya nggak bisa. Kata Jibril, ana indanautu qadra'un mulah saya kalau maju saja, mendekat sedikit seujung kuku, saya pasti akan terbakar. Wahai Muhammad, Anda silahkan lanjut. Maka Rasulullah terus naik, meninggi. Jadi bi'abdihi, diangkat ke atas. Makin merendah, makin tinggi. Betul. Kalimat yang kita baca, Subhana Rabbiyal A'la, dibaca saat berdiri atau dibaca saat sujud? Saat kita paling rendah posisinya, Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, posisi yang terdekat dengan Tuhan, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi mir rabbih. Posisi yang dekat dari seorang hamba dengan Tuhannya adalah posisi Allah yang maha tinggi. Tapi ternyata kita bisa ditinggikan oleh Allah saat kita merendah. Jadi tidak ada yang ditinggikan kemuliaan dan derajatnya kalau dia merasa tinggi. Justru yang tinggi adalah yang merendah. Dan sebaliknya, yang meninggi seperti Qarun meninggi di muka bumi dengan hartanya, maka Allah rendahkan Qarun sedalam-dalamnya. Dan lihat cerita tentang Qarun, karena ini Allah menyebutnya ulu. Dalam surat Al-Qasas, cerita Qarun di ayat terakhir. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allahu la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Saat Qarun dibenamkan kemarin, ada orang-orang yang bilang, oh enak ya jadi Qarun. Waktu Qarun flexing, waktu Qarun pamer hartanya, banyak orang yang andai saya seperti Qarun. Tapi saat Qarun dibenamkan, mereka yang ingin seperti Qarun kemarin, mereka komentar begini, mana? Dan jadilah orang-orang yang kemarin bercita-cita seperti Qarun berkata, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, kita juga akan dibenamkan juga. Jadi kata mereka,
karunia Allah kepada kita adalah kita tidak seperti Qarun dalam hartanya. Dan kata mereka, beruntunglah, ya, benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Kemudian ayat 83 penutup kisah Qarun. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin meninggi di muka bumi dan berbuat kerusakan, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Intinya, ingin ditinggikan oleh Allah maka merendahlah, dan siapa yang meninggi di muka bumi dengan pemberian Allah maka akan direndahkan. Meninggi dengan harta maka direndahkan sampai dibenarkan seperti Qarun. Meninggi seperti Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Kenapa Fir'aun mengatakan begitu? Penduduk Mesir, kalian bisa hidup itu karena dari sungai Nil. Dan kalian tahu sungai Nil ini mengalir di bawah kaki saya. Alaysa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti. Bukankah kerajaan Mesir milik saya dan sungai Nil mengalir di bawah kaki saya? Kalian bisa hidup dari sungai Nil di bawah kaki saya. Maka saya lebih tinggi dari kalian semua. Meninggi dengan kuasanya maka direndahkan sedalam-dalamnya, dibenamkan sampai pada selesai. Allah al-Muta'al, hanya Allah yang tinggi, maka yang merendah yang akan ditinggikan. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin pertemuan terakhir saya dalam kajian Asmaul Husna, tapi kajian ini insya Allah akan terus berlanjut dengan ustaz yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan jadi amal soleh, jadi amal jariah untuk kita semua insya Allah. Sebelum ditutup, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Mangga, silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan apabila ada pertanyaan dari jawab. Wah, ini penanya tetap. Membahas kembali as-salat subhanallah terlebih bisa dialami sendiri. Terus nikmatnya dilanjutkan masalah itu nikmatnya segala. Baik. As-Saffat ayat terakhir yang baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat isi dari surat As-Saffat, itu cerita Nabi semua. Dan ceritanya cerita tentang keselamatan nabi-nabi tersebut dari murka Allah yang diturunkan kepada kaum mereka. Ya. Jadi wanajjaina kami selamatkan sehingga ditutup ayatnya, ya, dengan wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Betul. Bolehkah mengucapkan alhamdulillah atas kehancuran orang-orang yang zalim? Bolehkah mengucapkan alhamdulillah atas keselamatan orang-orang saleh? Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, apa hubungannya dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun? Hadirin yang Allah muliakan, karena kandungan surat As-Saffat tadi seperti yang kita sampaikan, banyaknya kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah karena mereka mengatakan Allah ini punya saingan, Allah itu punya ya, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari semua yang mereka sebutkan. Mereka memberi sifat kepada Allah dengan sifat yang tidak layak, dan Allah lebih suci dari itu semua. Kemudian Allah menyelamatkan al-mursalin karena mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain para nabi, mereka dibinasakan, dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi konteks surat As-Saffat sendiri atau konteks surat secara umum, antara pembuka dengan penutup itu pasti akan sambung menjadi
menjadi satu. Allah sangat presisi dalam memilih setiap ayat, dalam memilih setiap kata, dan bahkan ceritanya sama, kosakatanya itu bisa berbeda. Karena ini nuansanya berbeda dengan nuansa di surat yang lain begitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau lebih. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Alhamdulillah. Cukup. Tidak ada Ustaz. Silakan Ustaz. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.